Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pergaulan itu ngaruhnya sangat-sangat luar biasa. Maka ayo kita pastikan selalu berada dalam pergaulan yang baik, agar hati dan pikiran kita terpengaruh dan termotivasi untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Dan saat iman kita lemah, kita dapat memastikan bahwa pergaulan-pergaulan kita mampu menguatkannya kembali. Karena seperti yang kita tahu, iman kita naik dan turun para hadirin. Dan bahkan lebih banyak turunnya daripada naiknya. Jadi kita harus benar-benar mencari tim yang solid agar iman kita senantiasa terjaga dan terus meningkat naik. Dan salah satunya adalah teman-teman terbaik. Sebab tak selamanya kita akan hidup hadirin. Suatu saat kita pasti akan mati. Dan bekal mati tak lain kecuali kebaikan-kebaikan kita semasa hidup. Apalagi sekarang zamannya sudah sangat edan. Maksiat model apapun sekarang sudah ada hadirin. Dan bahkan sangat mudah diakses. Karena semakin berkembangnya teknologi yang semakin hari semakin canggih. Maka sekali lagi saya tegaskan, ayo cari teman-teman yang baik, yang bisa mempengaruhi kita menjadi orang yang jauh lebih baik. Coba kita lihat, banyak anak muda lulusan pesantren namun peran hidupnya jauh dari syariat. Mereka mabuk-mabukan, ada yang ngelem, main perempuan, berzina, berjudi, mencuri, lalai dalam sholat, meninggalkan sholat, dan bahkan banyak hal buruk lain yang mereka kerjakan. Na'udzubillah min dzalik. Mereka bukan tidak tahu ngaji para hadirin, bahkan di antara mereka ada yang hafal Quran. Berbagai macam kitab mereka kuasai. Lalu kenapa kelakuan mereka bertolak belakang? Dan setelah ditelusuri, mereka salah dalam pergaulan. Karena sangat mustahil mereka berbuat semacam itu jika berada dalam pergaulan-pergaulan dan orang-orang yang baik. Analoginya gini para hadirin, misalkan kita mau jalan-jalan ke luar kota atau anggaplah ke Jakarta. Kita bersama dengan 7 teman kita, dan 7 teman kita semuanya tidak sholat dan hanya kita yang sholat. Ketika nyampe di tengah perjalanan, terdengar suara azan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kita bilang kepada 7 teman kita, "Hei teman-teman, berhenti dulu ya di masjid. Saya mau sholat dulu." Mungkin mereka akan berhenti, namun dengan sangat berat hati. Dan setelah selesai sholat, lalu melanjutkan perjalanan. Dan sampai di perjalanan kedua, lagi-lagi terdengar suara adzan asar. Lalu kita bilang lagi ke teman-teman kita yang 7 itu yang tidak sholat, "Hei teman-teman, azan asar tuh, aku mau sholat dulu ya, berhenti dulu lagi di masjid." Mungkin lagi-lagi mereka akan mengantarkan, namun dengan hati jengkel. Dan setelah sholat kembali berlanjut perjalanan. Nyampe di perjalanan ketiga, lagi-lagi terdengar suara azan sebagai tanda sholat maghrib. Lalu kemudian kita pamit lagi pada 7 teman kita yang tidak sholat itu untuk melaksanakan sholat maghrib. Dan yang ketiga kalinya mereka jengkel lalu marah-marah. "Ah, kamu ini cuma buang-buang waktu aja dari tadi, sok alim. Masih ada besok, dari tadi sholat mulu. Kapan nyampenya kalau gini?" Dan kalau antum tidak kuat, maka otomatis antum akan terpengaruh oleh mereka. Coba cerita tadi kita balik. Misalkan kita yang tidak sholat, naudzubillah. Dan suatu hari kita jalan-jalan ke luar kota, anggaplah ke Jakarta, dengan 7 teman kita yang soleh-soleh. Sampai di tengah perjalanan terdengar suara azan. Lalu 7 teman soleh kita sudah saling ngomong, "Teman-teman, udah terdengar suara azan tuh, yuk kita ke masjid dulu." Lalu 7 teman soleh itu ngajakin kita sholat. "Kamu gak mau sholat?" "Enggak ah, saya di mobil saja." "Ya sudah." Lalu mereka bareng-bareng ke masjid dan kita sendirian di mobil. Lalu perjalanan selanjutnya lagi-lagi terdengar suara azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan 7 teman kita yang soleh-soleh dengan kompak berhenti di masjid
untuk sholat. Dan kita akhirnya juga ikut, namun tidak ikut sholat, hanya jaga sendal. Lalu perjalanan ketiga, lagi-lagi terdengar suara azan, bertanda untuk melaksanakan sholat maghrib. Lalu 7 teman soleh kita kembali berhenti di masjid untuk melaksanakan sholat. Dan akhirnya malah kita yang marah-marah pada mereka. Allah, kalian enak bener dari tadi sholat bareng-bareng, saya cuma jaga mobil, terus tadi saya jaga sandal. Pokoknya saya sekarang gak mau jaga sandal, gak mau jaga mobil lagi, saya mau ikut sholat bareng kalian. Masya Allah, akhirnya kita akan ikut sholat dengan mereka. Begitulah ngaruhnya teman, hadirin. Maka mari kita pastikan dimanapun kita berada, selalu bersama teman-teman yang baik, yang senantiasa mengajak kita dalam kebaikan. Dan kalau belum punya, maka segera cari. Karena di akhirat mereka akan memberikan syafaatnya buat kita. Ketika kita berada di neraka, naudzubillah, maka mereka akan memohon pada Allah untuk mengampuni kesalahan kita dan memohon kepada Allah untuk mengangkat kita dari neraka dan bersama-sama mereka ke dalam surga.